wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai isu korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan materi KWN. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, demokrasi dan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga, mengenai negara dan konstitusi. Yang terakhir, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Di sini yang berlaku sebagai moderator yaitu Adelina Sarah dengan NPL 199. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusinya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah bukan merupakan hal yang tabu lagi di Indonesia. KKN nyatanya sudah menjadi tradisi bahkan budaya secara turun-temurun yang dimulai sejak zaman Orde Baru. Melalui wakil-wakil rakyat kurun waktu 5 tahun dari tahun 98 sampai 2003, telah dibentuk instrumen hukum yang mengatur tentang KKN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lantas, usaha apa lagi yang dapat kita lakukan? Apakah ada faktor lain yang menghambat jalannya penuntasan KKN? Apa sih tanggapan kalian mengenai hal ini? Oke. Dari aku ya, kalau menurut aku sih KKN itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Dalam artian KKN itu sudah mendarah daging, bahkan sudah menjadi kegiatan turun-temurun. Dan parahnya lagi sudah berani buka-bukaan. Dan kemudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Adel tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap tahunnya memang selalu ada peningkatan korupsi, banyak maupun sedikit. Belum pernah sama sekali terjadi penurunan yang signifikan. Menurut pandangan aku, KKN itu terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor lingkungan dan pertemanan. Yang kedua yaitu faktor mentalitas sejak dini atau faktor didikan orang tua. Yang ketiga yaitu faktor gaya hidup. Yang keempat, lemahnya peraturan di Indonesia. Oke, kemudian jika kita kaitkan dengan materi hak dan kewajiban, kasus KKN itu tidak pernah lepas dari hak dan kewajiban. Ketika seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi yang menghabiskan dana miliaran, dana itu semua merupakan uang rakyat atau dana dari rakyat untuk membayar pajak dan sebagainya. Solusinya apa? Solusinya yang pertama yaitu melakukan kampanye pemberantasan korupsi. Yang kedua, menghindari untuk melakukan KKN dalam porsi apapun. Yang ketiga, tingkatkan keimanan. Yang keempat, semaksimal mungkin untuk mengatur dan mengontrol uang pribadi. Yang kelima, memberikan efek jera bagi tindak pidana korupsi agar tidak ada lagi yang berani melakukan hal tersebut. Oke, menurut teman-teman yang lain bagaimana? Menurut saya, korupsi adalah suatu kejahatan yang dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Yang dilakukan secara melakukan hukum akibat rasa ketidakpuasan yang dapat merusak pembangunan bangsa dan dapat menyengsarakan rakyat. Korupsi sangatlah merugikan bagi masyarakat karena korupsi merupakan suatu masalah yang sangat berdampak terhadap perekonomian negara, sehingga akan menjadi bangsa Indonesia yang sulit untuk maju. Dari lembaga hukum harus memberikan sanksi yang jera dan diawasi dengan ketat supaya korupsi ini dapat menurun persentasenya atau bisa hilang. Apa tanggapan yang lain, teman-teman? Oke, kalau menurut saya sih, di Indonesia sendiri korupsi sudah merajalela di mana-mana, bertambahnya setiap tahun. Mungkin dikarenakan tidak lagi masyarakat menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan umum. Yang dalam banyak literatur disebutkan bahwa korupsi menurunkan daya saing yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Untuk solusinya, untuk memberikan upaya pemberantasan korupsi ini melalui lembaga hukum yang berwenang, memberikan efek jera, meningkatkan ketatnya pengawasan lebih sehingga peluang mengambil dalam melaksanakan tugas supervise terhadap instansi pelaksanaan TPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK. Untuk pendapat teman-teman lainnya? Kalau menurut saya, kejahatan korupsi bukan hanya kejahatan mengambil atau merampas uang rakyat, tetapi kejahatan korupsi termasuk juga ke dalam kejahatan melanggar hak asasi manusia. Angka korupsi di Indonesia sangat tinggi. Tak hanya gubernur, menteri, wali kota saja yang melakukan korupsi. Bahkan pejabat eselon, bupati maupun aparat desa pun juga melakukan tindak kejahatan korupsi. Dalam hal ini menurut saya korupsi bisa membuat negara gagal meraih tujuannya, sehingga dapat termasuk pelanggaran kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Terlebih kurangnya andil dan pengawasan dari KPK merupakan penyebab korupsi masih berkembang dan membuat pejabat akan dengan mudah melakukan kejahatan korupsi. Solusinya, dalam upaya pencegahan korupsi sudah saatnya KPK diperkuat oleh pemerintah agar korupsi tak akan melebar dan merambah. Lembaga anti rasuah KPK harus bersikap netral dalam mengemban tugas. Karena sangatlah penting demi majunya Indonesia dan demi kesejahteraan Indonesia ke depannya. Bagaimana tanggapan yang lain? Tanggapan saya, KKN di Indonesia terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas sehingga masuk ke dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah. KKN ini adalah bentuk dari relasi politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, yang artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil di suatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi itu telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Solusi saya itu korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Maka dari itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Menurut saya, upaya penanggulangan korupsi seperti adanya larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa seseorang memberikan sesuatu kalau tidak ada maksud tertentu. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Tanggapan saya, maraknya korupsi di Indonesia termasuk dalam pelanggaran hak dan kewajiban karena korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi yang disebabkan karena kurangnya tegasnya pemerintah akan menindaklanjuti kasus korupsi. Para pejabat yang memiliki kewajiban untuk mengayomi rakyatnya justru malah merugikan rakyatnya. Hal itu merupakan bukti yang jelas bahwa para pejabat pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hanya memikirkan egonya sendiri, menyalahgunakan jabatan mereka untuk kesenangan pribadi tanpa memikirkan rakyat yang ada. Solusi yang ada untuk mengurangi korupsi diperlukan ketegasan pemerintah terhadap KPK dan peraturan pemerintah terhadap korupsi, merupakan kunci utama untuk mengurangi korupsi yang ada. Dengan menegakkan peraturan yang tegas, mungkin akan membuat para koruptor jera dan membuat para pejabat yang ingin korupsi berpikir dua kali karena peraturan yang ada. Hukuman yang sesuai dan tidak membandingkan jabatan atau martabat di mana para koruptor dapat merasakan dinginnya penjara dan tidak mendapatkan fasilitas lebih atau sama dengan rakyat biasa. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Menurut saya, korupsi yang dilakukan oleh oknum negara termasuk pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas hak rakyat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya dana yang belum terrealisasikan di sejumlah daerah yang membutuhkan. Jika pemerintah masih belum bisa bertindak tegas dengan para koruptor, maka tingkat kemiskinan di negara kita akan semakin buruk dan tidak terkendali. Dana yang dikorupsi oleh para segelintir masyarakat, terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Melihat banyaknya aksi kegiatan KKN di negara ini tentunya sangat miris. Solusi mengenai KKN ini kita sebagai generasi muda perlu yang namanya memaksimalkan kekuatan masyarakat. Misalnya saja seperti masyarakat dapat berinisiatif untuk melakukan pemantauan dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah dan harapannya dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang tentunya semakin baik untuk kedepannya. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini untuk melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global maupun lokal yang nantinya dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri. Baiklah, semoga dari isu yang tadi kita dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.